Dan ini diperbaikinya melalui operator yang memegang akun SDM Data Pusdatin ya. Berikut inilah informasi yang ingin sampaikan terkait update data untuk pemutahiran PPG Daljak tahun 2024. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Semoga informasi yang ingin sampaikan bermanfaat. Salam satu data. Halo, salam satu data. Malam ini kembali Mimin akan membahas terkait pemutahiran data calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2024. Nah, berikut ini adalah edarannya yang Mimin bahas lagi. Nah, kali ini Mimin akan bahas terkait poin 1 ya, yaitu perbaikan nama lengkap ya tanpa gelar akademik atau keagamaan, nomor induk kependudukan, tempat lahir dan tanggal lahir melalui halaman Vertol PTK. Nah, situsnya adalah vertolptk.data.kemdikbud.go.id. Nah, informasi kepada teman-teman guru bahwa untuk mengakses situs ini dilakukan oleh operator sekolah ya, operator yang menaungi data SDM Kemdikbud ya. Jadi, untuk melakukan perbaikan ini, teman-teman harus menghubungi operator sekolahnya masing-masing. Nah, perbaikan yang dilakukan pada Vertol PTK diantaranya adalah untuk penulisan nama misalnya ya, atau perubahan nomor NIK, nama, jenis kelamin, dan tanggal lahir ya. Jadi itu tempat tanggal lahir teman-teman bisa perbaiki melalui aplikasi Vertol PTK. Dimana kalau teman-teman lihat di Dapodik ya, nah di Dapodik untuk nama ini ya, kemudian jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan nama ibu kandung ini posisinya terkunci ya, atau tidak bisa dilakukan perubahan. Nah, perubahan ini hanya bisa dilakukan melalui aplikasi Vertol PTK. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Vertol PTK. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang termasuk dalam kasus ini, misalnya ada penulisan nama tidak sesuai ya, kemudian namanya dipisah atau namanya harusnya 2 kalimat yang digabung dan kemudian ternyata dipisah ya. Nah, ini Mimin contohkan. Nah, kemudian ada juga nama yang menggunakan gelar ya, ada gelar keagamaan maupun gelar akademik ya, sebenarnya nggak ada ya. Penulisan tempat dan tanggal lahir sesuai dengan KTP dan ijazah. Nah, ada yang bertanya kepada Mimin, misalnya bagaimana nih kalau di KK kita atau di KTP kita ada gelarnya. Jadi teman-teman rubah dulu di Dukcapil ya. Jadi teman-teman silakan rubah di Dukcapil. Nah, jika teman-teman punya kasus di KTP-nya masih menggunakan gelar, jadi teman-teman silakan menghubungi Dukcapil ya untuk melakukan perubahan. Jadi sesuaikan namanya tidak menggunakan gelar. Nah, malam ini Mimin akan mencontohkan kepada teman-teman untuk melakukan perbaikan nama ya melalui aplikasi atau BPK. Nah, kebetulan di sini ada salah satu BPK yang namanya harusnya itu menempel ya dalam artian namanya itu karakter yang kedua, kata keduanya itu harusnya nempel, tapi saat ini statusnya terspasi ya. Jadi ini harus Mimin benarkan dan pastikan sebelum teman-teman menghubungi operator, teman-teman menyampaikan permasalahan dan melampirkan KTP ya. Jadi dasarnya adalah teman-teman harus melampirkan KTP agar diperbaiki melalui Vertol PTK. Nah, Vertol PTK sendiri ini akan menarik data dari Dukcapil. Itulah kenapa data KTP teman-teman itu diperlukan ya, karena menghubungkan data ini ke Dukcapil. Nah, ini nanti teman-teman operator akan membuka situs Vertol PTK, kemudian nanti di sini akan ada menu yang namanya perbaikan identitas ya. Jadi silakan diklik di sini, kemudian silakan cari nama yang ingin kita perbaiki ya. Nah, kemudian teman-teman di sini ketika sudah muncul nama guru yang ingin kita perbaiki ya, atau nama Bapak Ibu guru, kemudian silakan masuk ke menu perbaikan identitas yang ada di sini ya. Di sini nanti akan muncul perbaikan identitas, kita cukup klik. Nah, kemudian di sini nanti akan muncul sebuah form berisi data identitas dari PTK yang ingin kita perbaiki ya. Jadi di sini ada informasi info NIK dengan keterangan sudah valid dengan data Dukcapil tidak dapat diperbaiki. Jika terdapat perbedaan dalam pengajuan perbaikan identitas, pemilik data dapat berkoordinasi dengan Dukcapil setempat atau jika terjadi kesalahan dapat menghubungi admin pusat melalui ULT atau unit layanan terpadu. Jadi untuk perbaikan identitas ini ada beberapa kasus ya teman-teman. Misalnya nama Bapak Ibu itu ada gelar atau misalnya berbeda dengan nama yang ada pada ijazah. Nah, kalau ijazah kan itu kita tidak bisa perbaiki lagi ya karena tidak diterbitkan ulang. Jadi biasanya kalau ada yang tidak sesuai, nah KK-nya atau KTP-nya datanya yang dirubah mengikuti data yang ada pada ijazah, yang melekat pada ijazah.
Jadi misalnya kalau saat ini teman-teman ada gelarnya ya ke Dukcapil dulu berarti ya, minta diperbaiki di KTP-nya jangan menggunakan gelar ya. Atau ada kesalahan yang lain. Jadi teman-teman patokannya Pak ya bisa mengikuti misalnya ijazah yang ada karena biar linier ya. Dan ini akan kita rubah. Nah di kasusnya di sini berarti yang perlu Mimin masukkan itu adalah ini ya, di Mimin hapus karena harusnya nama Bapak, nama Ibu guru ini adalah namanya tergabung ya. Jadi namanya tidak menjadi 3 kata tapi hanya menjadi 2 kata. Nah ini akan sesuai dengan KTP yang dimiliki oleh Ibu guru tersebut ya. Nah, begitu juga kalau teman-teman ada kesalahan pada konten atau pada item tempat lahir, tanggal lahir, ataupun jenis kelamin ya. Nah, ini pastikan data ini sesuai dengan data yang ada pada KK maupun data yang ada pada KTP ya. Jadi ini bisa memberikan KK, fotokopi KK atau foto KTP ya, dia fotokopi KTP kepada operator sekolah atau Bapak Ibu dampingi ya ketika melakukan perubahan data verbal PTK. Nah, ini kalau sudah, teman-teman silakan klik lakukan perbaikan data yang ada pada sini. Jadi kalau perbaikan identitas sudah berhasil, berarti teman-teman sudah menyelesaikan proses untuk yang namanya verbal PTK untuk perbaikan nama ya. Kasusnya di sini adalah Mimin perbaikan nama. Jadi nanti kalau Mimin cek di sini, harusnya namanya tadi itu sudah menjadi hurufnya sudah tergabung ya. Kalau tadi kan ini terpisah, nah sekarang sudah tergabung. Nah kemudian apa yang dilakukan oleh operator Dapodik ketika ini sudah diperbaiki yaitu teman-teman di Dapodik tinggal melakukan tarik data dan melakukan sinkron nantinya ya. Jadi data teman-teman ini yang sudah diperbaiki ini nanti akan turun pada aplikasi Dapodik ya. Informasi bagi teman-teman yang ingin melakukan perbaikan identitas melalui aplikasi Verbal Data Kemdikbud. Nah, aplikasi ini sendiri karena terhubung dengan server Dukcapil ya, ini konfirmasi ke Dukcapil. Jadi ini hanya bisa diakses sampai dengan batas pukul 20.00 ya, atau jam 8 malam. Jadi ketika teman-teman ingin memperbaiki ini di atas jam 8 malam, itu tidak bisa karena servernya sudah ditutup untuk melakukan perbaikan identitas. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih memiliki kesalahan untuk nama ya, nomor NIK, jenis kelamin dan lain-lain, tempat tanggal lahir, segera perbaiki sampai dengan batas waktu tanggal 30 Juni ya. Jadi batas waktu untuk perbaikan atau pemutakhiran data calon peserta PPG Daljab 2024 ini adalah sampai dengan 30 Juni tahun 2024. Dan ini diperbaikinya melalui operator yang memegang akun SDM Data Pusdatin ya. Berikut inilah informasi yang ingin sampaikan terkait update data untuk pemutakhiran PPG Daljab tahun 2024. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Semoga informasi yang ingin sampaikan bermanfaat. Salam satu data.